Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, akuntansi keuangan menengah 2, ingin menjelaskan tentang chapter 20, yaitu Accounting for Pensions and Post-Retirement Benefit, atau akuntansi pensiun dan pasca pensiun manfaat. Next. Di sini anggotanya ada Khairunisa, Farulozi, Dewi Ratnasari, Satria Purwantoro, dan Marcelo Kusuma Ningtyas. Next. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat membahas dasar-dasar akuntansi program pensiun. Yang kedua, gunakan lembar kerja untuk entry program pensiun majikan. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk biaya jasa lalu. Yang keempat, jelaskan akuntansi untuk pengukuran ulang. Yang kelima, menjelaskan persyaratan pelaporan program pensiun dilaporkan keuangan. Yang keenam, jelaskan akuntansi untuk manfaat pasca pensiun lainnya. Tujuan pembelajaran 1, yaitu dasar-dasar akuntansi program pensiun. Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja menyediakan imbalan atau pembayaran kepada pensiunan karyawan atas jasa yang mereka lakukan dalam tahun-tahun kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi dana pensiun. Perusahaan atau majikan adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Ini menimbulkan biaya dan memberikan kontribusi kepada dana pensiun. Dana atau rencana adalah entitas yang menerima kontribusi dari pemberi kerja, mengelola harta pensiun, dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan karyawan atau si penerima pensiun. Ilustrasi 20.1 menunjukkan ketiganya entitas yang terlibat dalam program pensiun dan menunjukkan arus kas di antara mereka. Program pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran kepada lembaga pendanaan. Badan itu mengakumulasi aset pensiun, mendanai dan melakukan pembayaran kepada penerima pada saat manfaat jatuh tempo. Next. Beberapa program pensiun bersifat iuran. Dalam hal ini, karyawan menanggung bagian dari biaya manfaat yang dinyatakan atau secara sukarela melakukan pembayaran kepada meningkatkan keuntungan mereka. Rencana lainnya adalah non-kontribusi. Dalam ini, rencana majikan menanggung seluruh biaya. Di beberapa negara, perusahaan merancang program pensiun mereka untuk memanfaatkan manfaat pajak penghasilan tertentu. Paket yang menawarkan manfaat pajak seringkali disebut program pensiun yang memenuhi syarat. Mereka mengizinkan pengurangan dari kontribusi pemberi kerja ke dana pensiun dan bebas pajak status penghasilan dari aset dana pensiun. Next. Dana pensiun harus menjadi badan hukum dan akuntansi yang terpisah kesatuan. Dana pensiun sebagai entitas yang terpisah menyelenggarakan satu set pembukuan dan menyusun laporan keuangan, memelihara catatan dan menyiapkan laporan keuangan untuk dana tersebut, suatu kegiatan yang dikenal sebagai akuntansi untuk program imbalan kerja, bukan subjek dari ini. Bab 2 sebagai gantinya. Bab ini menjelaskan akuntansi pensiun dan melaporkan masalah majikan sebagai sponsor pensiun terencana. Kebutuhan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana pensiun dengan benar menjadi jelas ketika Anda memahami ukuran dana tersebut. Ilustrasi 20.2 daftar aset, dana pensiun, dan beban pensiun 6 perusahaan besar dalam 1 tahun terakhir. 2 jenis yang paling umum program pensiun adalah program iuran pasti dan rencana manfaat. Kami melihat masing-masing di bagian berikut. Next. Yaitu ilustrasi 20.2 rencana kontribusi yang ditetapkan dalam program iuran pasti. Pemberi kerja setuju untuk berkontribusi kepada perwalian pensiun sejumlah tertentu setiap periode berdasarkan formula. Next. Ini formula dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan majikan, dan tingkat kompensasi. Rencana hanya menentukan kontribusi pemberi kerja. Itu tidak membuat janji tentang manfaat akhir yang dibayarkan kepada karyawan.
Besarnya manfaat pensiun yang akhirnya dikumpulkan oleh karyawan di bawah rencana tergantung pada beberapa faktor, yaitu jumlah awalnya kontribusi pada perwalian pensiun, pendapatan yang terakumulasi dalam perwalian, dan perlakuan atas kehilangan dana yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dini terhadap karyawan lain. Sebuah perusahaan biasanya beralih ke wali amanat pihak ketiga independen jumlah awalnya berkontribusi. Wali amanat bertindak atas nama penerimaan manfaat atau karyawan yang berpartisipasi, mengasumsikan kepemilikan aset pensiun, dan bertanggung jawab atas investasi dan distribusinya. Amanah adalah terpisah dan berbeda dari majikan. Next. Akuntansi untuk program iuran pasti adalah mudah. Karyawan mendapat manfaat dari keuntungan atau resiko kerugian dari aset yang dikontribusikan ke program pensiun. Karyawan cukup berkontribusi setiap tahun berdasarkan formula yang ditetapkan di rencana. Akibatnya, biaya tahunan majikan atau biaya pensiun adalah hanya jumlah yang diwajibkan untuk disumbangkan ke pensiun mempercayai. Majikan melaporkan kewajiban pada laporan keuangan. Laporan keuangannya posisi hanya jika tidak memberikan kontribusi secara penuh. Itu pemberi kerja melaporkan suatu aset hanya jika aset tersebut memberikan kontribusi lebih dari jumlah yang diperlukan dan harus mengungkapkan jumlah pengeluaran yang dicatat untuk program iuran pasti. Next. Rencana manfaat pasti program imbalan pasti menguraikan manfaat yang akan diperoleh karyawan diterima ketika mereka pensiun. Manfaat ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun mendekati pensiun. Untuk memenuhi komitmen imbalan pasti yang akan timbul pada pensiun, perusahaan harus menentukan iuran apa yang harus menjadi hari ini atau nilai waktu dari perhitungan uang. Perusahaan dapat menggunakan banyak pendekatan kontribusi yang berbeda. Namun, pendanaan metode harus menyediakan cukup uang pada saat pensiun untuk memenuhi manfaat yang ditentukan oleh rencana. Next. Karyawan adalah penerima manfaat dari iuran pasti perwalian, tetapi pemberi kerja adalah penerima manfaat perwalian manfaat pasti. Di bawah program manfaat pasti, tujuan utama perwalian adalah untuk mengamankan dan menginvestasikan aset sehingga akan ada cukup uang untuk membayar kewajiban majikan kepada pekerjanya. Dalam bentuk kepercayaan adalah entitas yang terpisah. Pada dasarnya, aset dan kewajiban perwalian milik majikan. Artinya, selama rencananya berlanjut, majikan bertanggung jawab atas pembayaran yang ditentukan manfaatnya, atau tanpa memperhatikan apa yang terjadi dalam kepercayaan. Dari sisi lain, majikan dapat menangkap kembali setiap kelebihan yang terakumulasi dalam kepercayaan, baik melalui pengurangan masa depan pendanaan atau melalui pengembalian dana. Karena program imbalan pasti menentukan manfaat dalam hal yang tidak pasti variabel masa depan. Perusahaan harus menetapkan pendanaan yang sesuai pola untuk menjamin ketersediaan dana pada saat pensiun dalam rangka memberikan keuntungan yang dijanjikan. Tingkat pendanaan ini tergantung pada sejumlah faktor seperti pergantian, kematian, lama karyawan layanan, tingkat kompensasi, dan pendapatan bunga. Next. Pengusaha beresiko dengan program imbalan pasti karena mereka harus memberikan kontribusi yang cukup untuk memenuhi biaya manfaat yang rencana mendefinisikan. Beban yang diakui setiap periode belum tentu sama dengan kontribusi tunai. Demikian pula kewajibannya kontroversial, karena pengukuran dan pengakuannya berhubungan dengan masa depan yang tidak diketahui variabelnya. Dengan demikian, masalah akuntansi yang terkait dengan jenis rencana ini adalah kompleks. Diskusi kami di bagian berikut membahas terutama dengan program imbalan pasti. Next. Salah satu alasannya yaitu adalah karena harganya lebih murah. Ditentukan rencana kontribusi seringkali menghabiskan biaya tidak lebih dari 3% dari gaji. Sedangkan rencana manfaat pasti dapat menghabiskan biaya 5-6% dari gaji. Di beberapa negara, karyawan diharuskan untuk secara eksplisit memilih keluar dari program iuran pasti yang disponsori oleh pemberi kerja. Ini seharusnya membantu karyawan membangun sarang telur mereka sendiri dan akan berkontribusi untuk
pertumbuhan lebih lanjut dalam program iuran pasti. Namun, perhatikan berikut 3 peringatan. Yang pertama yaitu pekerja berpenghasilan rendah tetap tidak akan cukup mampu menabung. Yang kedua, membiarkan masing-masing peserta mengelola sendiri resiko. Dan yang ketiga, perusahaan menetapkan kontribusi minimum. Yang terlalu banyak peserta yang memilih untuk menggunakan bukan yang besar kontribusinya. Next. Meskipun banyak perusahaan yang beralih ke iuran pasti program, jumlah program dan manfaat-manfaat pasti yang ada dibayar dari rencana ini adalah substansial. Selanjutnya, sedangkan keseimbangan antara program imbalan pasti dan program iuran pasti telah bergeser dari waktu ke waktu. Ada juga variasi yang signifikan dalam jenis rencana lintas negara, seperti yang ditunjukkan pada grafik. Untuk 16 dari 20 negara yang ditunjukkan pada grafik, aset dalam definisi program iuran lebih besar daripada program imbalan pasti. Di 4 negara termasuk Republik Ceko dan Polandia didefinisikan rencana manfaat tidak ada sama sekali. Dana manfaat pasti mendominasi pasar pensiun di 4 negara, termasuk Kanada dan Swiss. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Caca. Selanjutnya yaitu peran aktuaris dalam operasi pensiun, masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan. Oleh karena itu, perusahaan terlibat aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan tercakup. Aktuaris adalah individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk menetapkan probabilitas untuk peristiwa masa depan dan dampak keuangannya. Industri asuransi memperkerjakan aktuaris untuk menilai risiko dan memberi nasihat tentang peraturan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Pengusaha mengandalkan banyak pada aktuaris untuk bantuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mendanai dana pensiun. Next. Aktuaris membuat prediksi atau disebut asumsi aktuaria, tingkat kematian, penggantian karyawan, tingkat bunga, dan pendapatan. Awal frekuensi pensiun, gaji masa depan, atau faktor lain yang diperlakukan untuk menjalankan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai pensiun tindakan yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti dana pensiun kewajiban, biaya tahunan untuk melayani rencana, dan biaya manajemen rencana. Singkatnya, akuntansi untuk manfaat pasti program pensiun sangat bergantung pada informasi dan pengukuran disediakan oleh aktuaris. Ukuran kewajiban dalam akuntansi untuk program pensiun perusahaan mempunyai 2 pernyataan, yaitu yang pertama, apa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan pada perusahaan dalam laporan keuangan. Yang kedua, berapa biaya pensiun untuk periode tersebut. Mencoba menjawab pertanyaan pertama telah menghasilkan banyak hal kontroversi. Next. Pendekatan alternatif sebagian besar setuju bahwa kewajiban pensiun majikan ditangguhkan kewajiban kompensasi yang dimiliki kepada karyawannya untuk layanan mereka di bawah ketentuan program pensiun. Mengukur kewajiban tersebut tidak begitu sederhana karena ada cara alternatif untuk mengukurnya. Salah satu ukuran kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya pada tunjangan yang diberikan pada karyawan. Manfaat terselubung adalah manfaat yang karyawannya berhak untuk menerima, bahkan jika dia tidak memberikan tambahan layanan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun memerlukan jumlah tahun kerja minimum pada pembeli kerja sebelum karyawan mencapai status manfaat pribadi. Perusahaan menghitung kewajiban imbalan vested hanya menggunakan imbalan vested pada saat ini tingkat gaji. Next. Cara lain untuk mengukur kewajiban menggunakan masa kerja baik yang menjadi hak maupun tidak. Atas dasar ini, perusahaan menghitung jumlah kompensasi yang ditangguhkan untuk semua tahun kerja karyawan, vested dan non-vested menggunakan tingkat gaji saat ini.
Pengukuran kewajiban pensiun tersebut disebut akumulasi kewajiban manfaat. Ukuran ketiga mendasarkan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada keduanya, jasa vested dan non-vested dengan menggunakan gaji masa depan. Pengukuran kewajiban pensiun disebut imbalan pasti kewajiban. Karena gaji masa depan diharapkan lebih tinggi dari gaji saat ini, pendekatan ini menghasilkan pengukuran terbesar kewajiban pensiun. Pilihan antara angka-angka ini sangat penting. Pilihan mempengaruhi jumlah kewajiban pensiun perusahaan dan pensiun tahun biaya. Dilaporkan dengan diagram pada ilustrasi 2.3 menunjukkan perbedaan ketiga pengukuran tersebut. Next. Ada ilustrasi 20.3 yaitu tentang perbedaan measure pada pension obligation. Manakah dari langkah-langkah relatif kewajiban pensiun ini yang mendukung profesi akuntansi? Profesi mengadopsi yang didefinisikan kewajiban manfaat masa kini tanpa mengurangi aset program dari pembayaran masa depan yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul dari jasa karyawan dalam periode saat ini dan sebelumnya. Mereka yang mendukung dan yang ditentukan kewajiban manfaat berpendapat bahwa janji oleh majikan untuk membayar tunjangan berdasarkan presentasi gaji masa depan karyawan jauh lebih besar dari janji untuk membayar presentasi dari gaji mereka saat ini. Dan perbedaan tersebut harus tercermin dalam kewajiban pensiun dan biaya pensiun. Next. Selain itu, perusahaan mendiskontokan nilai sekarang untuk estimasi masa depan manfaat yang harus dibayar. Perubahan kecil pada tingkat bunga yang digunakan untuk diskon manfaat pensiun dapat secara dramatis mempengaruhi pengukuran kewajiban majikan. Misalnya, penurunan 1% dalam tingkat diskonto dapat meningkatkan kewajiban pensiun 15%. Akuntansi aturan mensyaratkan bahwa pada setiap tanggal pengukuran, perusahaan harus menentukan tingkat diskonto yang sesuai yang digunakan untuk mengukur pensiun kewajiban berdasarkan suku bunga saat ini. Kewajiban imbalan pasti bersih, aset, kewajiban dan aset, imbalan pasti neto atau disebut sebagai status didanai yang bersifat defisit atau surplus yang terkait dengan pensiun pasti rencana. Defisit atau surplus diukur sebagai berikut. Next. Selanjutnya yaitu kewajiban imbalan pasti atau nilai wajar aset program. Defisit atau surplus sering disebut sebagai status didanai dari rencana. Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban imbalan pasti berkurang dari aset program, program pensiun memiliki surplus. Ilustrasi 20.4 yang menunjukkan hubungan pada defisit dan surplus. Defisitnya yaitu ada defined benefit obligation sebesar 1 juta euro, lalu ada plan aset sebesar 900.000, dan net defined benefit obligation-nya sebesar minus 100.000 euro. Lalu ada surplusnya, defined benefit obligation-nya sebesar minus 150.000 euro, lalu ada plan asetnya sebesar 100.000 dan mendapat net defined benefit asetnya sebesar 50.000. Kewajiban atau aset imbalan pasti bersih sering disebut secara sederhana sebagai kewajiban pensiun atau aset pensiun pada laporan transaksi keuangan. Seperti yang ditunjukkan, perusahaan harus melaporkan aset pensiun atau kewajiban pensiun yang terkait dengan program pensiun pada laporan transaksi keuangan yang sering disebut sebagai pendekatan bersih. Ilustrasikan bahwa pada akhir tahun, aset SCA memiliki manfaat pasti kewajiban sebesar 4 juta euro dan aset rencana sebesar 3.700.000 euro. Dalam hal ini, aset melaporkan 300.000 euro
dalam kurun 4 juta euro dan 3.700.000 euro sebagai pensiun kewajiban pada laporan posisi keuangannya. Next. Beberapa rencana bahwa perusahaan harus melaporkan secara terpisah baik kewajiban imbalan pasti dan aset program pada laporan posisi keuangan. Pendekatan ini sering disebut sebagai gross pendekatan. Akan melaporkan kewajiban imbalan pasti aset atas 4 juta euro dan aset rencananya sebesar 3.700.000 euro pada pernyataan posisi keuangan. IASB tidak setuju dan menunjukkan bahwa mengimbangi ini jumlahnya konsisten dengan standarnya tentang kapan aset dan liabilitas harus terjaring. Melaporkan perubahan keuangan imbalan pasti atau aset, IASB mensyaratkan bahwa semua perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program dalam periode berjalan diakui secara komprehensif penghasilan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan berbasis aktual akuntansi untuk pensiun atau prinsip pengakuan biaya, yang adalah perusahaan melaporkan beban pensiun saat karyawan bekerja dan memperoleh manfaat daripada ketika karyawan dibayar imbalan setelah pensiun, yang disebut sebagai cash basis atau pay as you go. Papan percaya bahwa pengakuan langsung dari efek dari perubahan ini dalam laporan bagi konferensi memberikan yang paling informasi yang dapat dimengerti dan berguna bagi penggunaan laporan keuangan. IASB mengharuskan perusahaan melaporkan perusahaan yang timbul dari elemen yang berbeda dari kewajiban dan aset pensiun dibagikan dari laporan bagi konferensi pada tergantung sifat mereka. Next. Di masa lalu, perusahaan sering melaporkan hanya satu beban pensiun nomor dalam laporan laba rugi konferensi, mengungkapkan segmentasi tambahan dari perubahan liabilitas pensiun, yang termasuk yaitu komponen biaya pensiun, memberikan transparansi tentang tambahan sifat biaya. Ketiga komponen tersebut adalah yaitu biaya layanan. Biaya layanan adalah biaya layanan saat ini atau di masa lalu pada biaya layanan. Biaya layanan meningkatkan saat ini nilai kewajiban imbalan pasti dari jasa pekerja dalam periode saat ini. Lalu ada biaya jasa masa lalu. Perubahan saat ini nilai kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja untuk periode lalu yang umumnya dihasilkan dari amandemen rencana. Misalnya perubahan rencana. Komponen ini dilaporkan dalam pernyataan dari pendapatan konferensi di bagian operasi dari pendapatan laporan keuangan dan mempengaruhi laba bersih. Bunga bersih dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto oleh kewajiban imbalan pasti dan program aktiva. Jika program tersebut memiliki kewajiban imbalan pasti neto, pada akhir periode tersebut perusahaan melaporkan beban bunga. Sebaliknya, jika memiliki aset imbalan pasti bersih, ia melaporkan pendapatan bunga. Pendekatan ini dibenarkan karena kesederhanaannya dan karena setiap biaya pembiayaan harus didasarkan pada status pendanaan dari rencana. Jumlah ini sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi, di bagian pembiayaan dan mempengaruhi penghasilan. Next. Pengukuran ulang. Pengukuran ulang adalah keuntungan dan kerugian terkait dengan kewajiban imbalan pasti atau perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuarial lainnya, dan keuntungan atau kerugian nilai wajar, aset program atau tingkat pengembalian aktual, dikurangi bunga pendapatan yang termasuk dalam komponen keuangan. Komponen ini adalah dilaporkan dalam penghasilan konferensi lain setelah dikurangi pajak. Keuntungan ini atau kerugian pengukuran ulang karena itu mempengaruhi pendapatan konferensi tetapi bukan laba bersih, yang akan diilustrasikan pada ilustrasi 20.5 yang menunjukkan komponen perubahan pada pension obligation asset. Untuk net income yaitu ada service cost,
Dan ada net interest yang berisi tentang interest expense, jeter dan interest revenue atau interest expense less dan interest revenue. Dan selanjutnya itu ada other comprehensive income yang isinya yaitu remeasurements. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 20.5, biaya jasa dan bunga bersih adalah dilaporkan dalam laba bersih. Kami membahas menentukan masing-masing ini komponen sebagai berikut. Pengurangan yaitu dilaporkan dalam pendapatan konferensi lain dibahas di bagian selanjutnya bagian biaya untuk menetapkan biaya layanan saat ini dan meningkatkan terkait dalam kewajiban imbalan pasti. Perusahaan harus yang pertama menerapkan metode penilaian aktuaria, yang kedua menetapkan manfaat untuk masa kerja, yang ketiga membuat asumsi aktuaria. Next. Dalam menerapkan metode penilaian aktuaria, IASB menyimpulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban kini dan pensiun berkala beban jika formula manfaat program masukannya. Dengan kata lain, kewajiban sekarang yang dihasilkan dari janji untuk membayar tunjangan 1% dari gaji akhir karyawan berbeda dari janji untuk membayar 1% dari gaji saat ini. Untuk mengabaikan fakta ini adalah aspek penting dari biaya pensiun. Dengan demikian, Dewan mengadopsi metode Project Unit Credit yang sering disebut sebagai manfaat atau metode masa kerja yang menentukan beban pensiun berdasarkan tingkat gaji di masa depan. Next. Beberapa keberatan dengan penentuan ini dengan alasan bahwa perusahaan harus memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih pola pengenalan biaya. Yang lain percaya bahwa masukkan kenaikan gaji di masa depan ke dalam pensiun saat ini beban adalah akuntansi untuk peristiwa yang belum terjadi. Mereka berpendapat bahwa jika sebuah perusahaan menghentikan rencana hari ini, itu hanya membayar kewajiban atas akumulasi manfaat. Namun demikian, IASB menunjukkan bahwa kewajiban imbalan pasti memberikan ukuran elastis dari kewajiban pemberi kerja berdasarkan rencana atas dasar kelangsungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakannya sebagai dasar penentuan biaya jasa. Pembebanan imbalan untuk masa kerja didasarkan pada metode penilaian aktuaria. Aktuaria kemudian mengalokasikan biaya manfaat pensiun selama masa kerja yang diterapkan dari perusahaan karyawan dalam menentukan biaya jasa yang tepat untuk satu periode. Aktuaria membuat asumsi terkait dengan faktor-faktor seperti kematian, tarif pengganti karyawan, kecacatan, dan pensiun dini, nilai diskonto, tingkat manfaat, dan tingkat gaji masa depan. Sementara IAS tidak memerlukan penggunaan aktuaris mengingat kompleksitas perkiraan ini. Hampir semua perusahaan bergantung pada aktuaris untuk menentukan biaya layanan dan terkait tindakan imbalan pasti lainnya. Bunga bersih dalam menghitung bunga bersih, perusahaan mengasumsikan bahwa tingkat diskonto, kewajiban imbalan pasti neto, dan aset pensiun adalah ditentukan pada awal tahun. Tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Bunga bersih kemudian dihitung sebagai yang ditunjukkan personal berikut, yaitu net interest sama dengan defined benefit obligation dikali discount rate dikurang plan assets dikali discount rate. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Ruli. Artinya, bunga bersih ditentukan dengan mengalihkan bersih dengan yang ditentukan kewajiban manfaat atau aset dengan tingkat diskonto. Karena pembayaran kewajiban pensiun ditangguhkan, yaitu perusahaan mencatat kewajiban pensiun dengan dasar diskon. Akibatnya, kewajiban menimbulkan bunga selama masa kerja karyawan atau usage waktu, yang pada dasarnya adalah beban bunga atau interest on beban. Demikian pula, perusahaan memperoleh laba atas aset program mereka. Artinya, perusahaan mengasumsikan bahwa ia memperoleh bunga berdasarkan perkalian tingkat diskonto oleh aset program. Seperti yang akan kita bahas selanjutnya,
pada bagian berikut, yaitu perubahan yang tidak terkait dengan berlalunya waktu dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain sebagai pengukuran kembali. Dengan demikian, pertumbuhan aset program harus mencerminkan pertumbuhan imbalan pasti kewajiban. Dengan kata lain, pendapatan bunga yang diasumsikan atas rencana aset berdasarkan berlalunya waktu untuk mengimbangi beban bunga atas kewajiban imbalan pasti. Secara ringkas, yaitu beban pensiun terdiri dari atas dua komponen, yaitu pertama itu biaya jasa dan kedua bunga bersih. Perusahaan melaporkan masing-masing komponen dalam laporan laba rugi. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin pilih untuk melaporkan komponen ini dalam satu bagian sebagai jumlah tunggal dari total biaya pensiun. Perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasional dan bunga bersih dalam bagian sendiri yang berkaitan dengan pembiayaan. Aset program dan pengembalian aktual aset program pensiun biasanya berupa investasi pada saham, obligasi, dan lain-lain. Sekuritas dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang wajar tingkat pengembalian. Kontribusi pemberi kerja dan pengembalian aktual atas aset program meningkatkan aset program pensiun. Sebenarnya, pengembalian aset atas program adalah peningkatan aset dana pensiun yang timbul dari bunga, dividen, dan perubahan yang telah direalisasi dan yang belum direalisasikan dalam nilai wajar program. Tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun mengurangi aset program. Di sini ada ilustrasi asumsikan bahwa Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada Januari 2022. Selama tahun 2022, Hasbro berkontribusi 300 euro untuk rencana dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Pengembalian aktual atas aset program adalah 210.000 euro untuk tahun ini. Hasbro Aset program pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 4.460.000. Dihitung sebagai ditunjukkan pada berikut, yaitu pertama ini ada plan aset pada Januari sebesar 4,2, terus contribution of by Hasbro to plan itu 300. Terus juga ada actual return sebesar 210 euro dan juga dikurangi dengan benefit paid to employees itu 250.000. Maka total plan aset pada Desember 2022 adalah 4.460.000. Dalam beberapa kasus, perusahaan menghitung pengembalian aktual dengan menyesuaikan perubahan aset program untuk dampak iuran selama tahun berjalan dan manfaat yang dibayarkan sepanjang tahun. Persamaan pada ilustrasi berikut, yaitu atau variasinya dapat digunakan untuk menghitung pengembalian yang sebenarnya. Berikutnya ini ada aset ending balance dikurang dengan plan asset beginning balance, dikurangi dengan contribution dan dikurangi dengan benefit paid. Dengan kata lain, pengembalian aktual atas aset program adalah perbedaannya antara nilai wajar aset pada awal periode dan akhir periode, disesuaikan dengan kontribusi dan manfaat pembayaran. Di sesi berikut menggunakan persamaan di atas untuk menghitung pengembalian aktual dengan menggunakan informasi yang diberikan dalam ilustrasi, yaitu plan aset pada Desember 2022 itu 4.460 dan dikurang dengan plan aset pada awal Januari yaitu 4,2 juta. Maka increase in fair value of plan assetnya itu diperoleh 260.000 dan dikurang dengan kontribusi to plan 300 dan ditambah dengan benefit payments to employees yaitu 250.000, maka pengurangnya itu 50 dan diperoleh aktual return sebesar 210.000 euro. Dalam hal ini Hasbro memiliki pengembalian aktual positif atas aset program baru ini. Beberapa program pensiun mengalami aktual negatif pengembalian karena meningkatnya volatilitas di pasar sekuritas global. Berikut ini ada tujuan pembelajaran 2, yaitu menggunakan lembar kerja pensiun, gunakan lembar kerja untuk entry program pensiun majikan. Sini sekarang kita akan mengilustrasikan perhitungan dasar beban pensiun dengan menggunakan dua komponen pertama, yaitu yang pertama itu biaya jasa dan dua bunga bersih. Perusahaan sering menggunakan lembar kerja untuk mencatat informasi terkait pensiun, seperti namanya, lembar kerja adalah alat kerja. Lembar kerja bukanlah catatan akuntansi permanen, ini bukan jurnal atau bukan bagian dari buku besar. Lembar kerja hanyalah alat untuk memudahkan dalam mempersiapkan entry dan laporan kerugian. Ilustrasi berikut itu menunjukkan format lembar kerja pensiun.
Itu yang pertama itu ada berikut ini adalah format dari worksheet. Kolom entry jurnal umum pada lembar kerja atau dalam tengahnya itu menentukan entry untuk dicatat dalam akun buku besar umum formal, yaitu kolom memo record atau di sisi kanan dipertahankan saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program. Itu selisih antara kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program adalah aset atau liabilitas pensiun yang disajikan dalam laporan sisi keuangan. Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka kewajiban pensiun terjadi, dan jika kewajiban imbalan pasti lebih kecil dari aset program, maka terjadilah aset pensiun. Itu berikutnya pada baris pertama. Perusahaan memasukkan saldo awal jika ada, kemudian hasil peristiwa selanjutnya yang terkait dengan program pensiun menggunakan debit dan kredit, menggunakan dua kolom aset seolah-olah menjadi satu. Untuk setiap transaksi atau peristiwa, debit harus sama dengan kredit, saldo akhir pada kolom aset atau kewajiban pensiun harus sama dengan saldo bersih pada catatan memo. Berikutnya ada entry lembar kerja. Sini ada untuk mengilustrasikan penggunaan lembar kerja dan bagaimana hal itu membantu dalam akuntansi untuk program pensiun. Asumsikan bahwa Zarle AG menyediakan yang berikut ini. Informasi terkait dengan program pensiun untuk tahun 2022. Itu ada aset paket 1 Januari 2022 adalah 100.000 euro. Kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2022 adalah 100.000 euro. Biaya layanan tahunan adalah 9.000. Tingkat diskonto 10%, kontribusi pendanaan 8.000, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama 3 tahun tersebut adalah 7.000. Dengan menggunakan data ini, lembar kerja dalam ilustrasi berikut menyajikan saldo awal dan semua entry pensiun dicatat oleh Zarle pada tahun 2022. Zarle mencatat saldo awal untuk manfaat pasti kewajiban dan aset program pensiun pada baris pertama dari lembar kerja dalam catatan memo. Karena kewajiban imbalan pasti dan aset program sama pada 1 Januari 2022, maka akun aset atau kewajiban pensiun bersaldo 0 pada tanggal 1 Januari 2022. Berikutnya adalah contoh dari pensiun worksheet-nya. Rinciannya itu ada salary cost 9.000, interest expense 10.000, interest revenue 10.000 di kredit, dan juga ada kontribusi ada 8.000 di kredit pada kolom cash dan juga benefit. Dengan totalnya itu ada 9.000 untuk pensiun expense dan cash-nya itu ada 8.000. Sehingga ada pensiun aset atau liability-nya sebesar 1.000 dari selisihnya. A atau pada ilustrasi berikut itu mencatat komponen biaya jasa yang meningkatkan beban pensiun sebesar 9.000 dan meningkatkan kewajiban atau kewajiban yang pasti sebesar 9.000. Ayat jurnal B menimbulkan komponen beban bunga yang meningkatkan kewajiban dan beban pensiun sebesar 10.000. Kewajiban imbalan pasti awal dikalikan dengan tingkat diskonto 10%. Ayat jurnal C mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan menurunkan beban pensiun sebesar 10.000 euro. Ini dihitung dengan mengalihkan aset program awal dengan diskonto 10%. Akibatnya beban bunga atau pendapatan adalah 0 pada tahun 2022. Ayat jurnal D mencatat kontribusi aset pendanaan atau Zarle kepada dana pensiun sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 euro dan meningkatkan aset program sebesar 8.000. Entry E mencatat pembayaran manfaat yang dilakukan kepada pensiunan yang mengakibatkan penurunan sebesar 7.000 pada aset program dan kewajiban imbalan pasti. Zarle membuat entry jurnal formal pada tanggal 31 Desember yang mencatat beban pensiun tahun 2022 sebagai berikut. Yaitu ada beban pensiun 9.000, uang tunai 8.000 di kredit, dan juga ada aset atau kewajiban pensiun sebesar 1.000 di kredit. Next itu ada status didenai, yaitu kredit untuk aset atau kewajiban pensiun sebesar 1.000 mewakili perbedaan antara biaya pensiun tahun 2022 sebesar 9.000 dan jumlah yang didenai 8.000. Aset atau kewajiban pensiun kredit adalah kewajiban karena Zarle kurang mendanai rencana sebesar 1.000, saldo akun aset atau kewajiban pensiun sebesar 1.000. Juga sama dengan saldo bersih di akun memo. Ilustrasi 20.11 menunjukkan bahwa kewajiban imbalan pasti melebihi aset program sebesar 1.000 yang direkonsiliasi dengan kewajiban pensiun yang dilaporkan dalam laporan sisi keuangan. Sini ada definite benefit obligation di kreditnya itu 112.000
Dan juga ada plan aset at fair value di debit 111.000. Maka ada pensiun aset atau liability-nya sebesar 1.000. Jika bersih saldo catatan memo adalah kredit, maka jumlah yang direkonsiliasi pada kolom aktiva atau kewajiban pensiun adalah kredit yang sama besarnya. Jika setelah dikurangi saldo catatan memo adalah debit, maka jumlah aktiva atau kewajiban pensiun akan menjadi debit yang sama besarnya. Lembaga kerja dirancang untuk menghasilkan fitur rekonsiliasi ini, yang nantinya akan berguna dalam menyusun pelaporan keuangan dan mengungkapkan catatan yang diperlukan terkait dengan pensiun. Pada situasi ini, untuk tahun 2022, debit pensiun melebihi kredit ke kas, menghasilkan kredit ke aset atau kewajiban pensiun atau pengakuan liabilitas. Jika kredit ke kas melebihi debit ke beban pensiun, Zarle akan mendebit aset atau kewajiban pensiun ke pengakuan suatu aset. Berikut ini ada tujuan pembayaran 3, yaitu menjelaskan akuntansi untuk biaya layanan masa lalu. Ini ada past service cost atau PSG, yaitu biaya layanan sebelumnya. Past service cost atau PSG adalah perubahan nilai sekarang dari kewajiban manfaat yang dihasilkan dari amandemen rencana atau pembatasan. Misalnya, amandemen rencana muncul ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan manfaat tambahan kepada karyawan yang ada untuk layanan sebelumnya. Sebaliknya, perusahaan yang dapat memutuskan bahwa perlu untuk mengurangi paket manfaatnya secara retroaktif untuk karyawan yang ada, sehingga mengurangi tunjangan pensiun mereka. Pemutusan terjadi ketika perusahaan memiliki pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh rencana tersebut, karena pembatasan memiliki efek yang sama dengan pengurangan manfaat karena amandemen rencana. Situasi ini diperhitungkan dengan cara yang sama. Sini ada ilustrasi 20.12, yaitu jenis biaya layanan sebelumnya, merangkum sifat biaya layanan masa lalu. Sini ada past service cost, yaitu expense in current period. Sini ada kolom plan amendments, yaitu mencakup introduction of a plan, withdrawal of a plan, and change to a plan. Berikutnya ada kolom curtailments, itu ada significant reduction in the number of employees covered by the plan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Akuntansi untuk biaya layanan masa lalu sangat mudah. Biaya-biaya layanan masa lalu pada periode amandemen atau pembatasan. Akibatnya, peningkatan substansial atau penurunan biaya pensiun dan kewajiban manfaat yang didefinisikan sering terjadi ketika amandemen rencana atau pembatasan terjadi. Karena biaya layanan saat ini dan masa lalu berhubungan langsung dengan pekerjaan, mereka dilaporkan di bagian operasi di laporan pendapatan komprehensif. Beberapa tidak setuju dengan posisi IASB untuk menghapus biaya ini pada tahun rencana diubah atau dibatasi. Mereka berpendapat bahwa perusahaan tidak akan memberikan manfaat tambahan untuk layanan tahun-tahun terakhir kecuali jika mengharapkan untuk menerima manfaat di masa depan. Alasan ini, perusahaan harusnya tidak mengenali biaya layanan masa lalu penuh pada tahun amandemen. Sebaiknya, biaya layanan masa lalu harus tersebar di sisa masa pakai karyawan yang diharapkan mendapat manfaat dari perubahan dalam rencana tersebut. Yang lain percaya bahwa jika mereka benar-benar memiliki biaya layanan, mereka harus diperlakukan secara surut sebagai penyesuaian yang dilakukan periode sebelumnya. Namun IASB memutuskan bahwa setiap perubahan dalam kewajiban manfaat yang ditentukan atau aset rencana harus diakui pada periode berjalan. Untuk melakukan sebaliknya tidak informatif dan mengarah pada pengakuan yang tertunda atau biaya pengurangan manfaat yang bukan aset atau kewajiban. Biaya layanan di masa lalu yang negatif muncul ketika entitas mengubah manfaat yang dapat didistribusikan kepada biaya layanan masa lalu, sehingga nilai sekarang dari kewajiban manfaat yang ditentukan menurun. Dalam hal ini, biaya pensiun menurun, baik positif atau peningkatan biaya pensiun dan negatif atau penurunan biaya pensiun. Penyesuaian biaya layanan sebelumnya ditangani dengan cara yang sama, yaitu biaya pensiun harus segera disesuaikan. Ilustrasi 20.13 akan menyajikan lembar kerja dari semua entitas pensiun dan informasi yang dicatat oleh Zarli pada tahun 2023. Melanjutkan ilustrasi dari Zarli AG hingga 2023, kami mencatat bahwa perusahaan mengubah rencana pensiun pada 1 Januari 2023 untuk memberikan karyawan
manfaat layanan masa lalu dengan nilai sekarang yaitu sebesar 81.600 euro. Berikut fakta tambahan yang berlaku untuk rencana pensiun tahun 2023. Yaitu yang pertama ada annual service cost sebesar 9.500, discount rate 10%, annual funding contribution 20.000, dan benefit paid to retires during the years 8.000. Nah, berikut atau worksheet-nya pada tahun 2023. Ada journal entries dan memo record. Next. Baris pertama lembar kerja menunjukkan saldo awal akun aset atau kewajiban pensiun dan akun memo. Entry pada huruf F mencatat pemberian Zerli atas biaya layanan masa lalu dan menambahkan 81.600 ke kewajiban manfaat yang ditentukan dan biaya pensiun. Entry G mencatat biaya layanan saat ini. Entry H mencatat biaya bunga untuk periode tersebut. Karena biaya layanan yang lalu terjadi pada awal tahun, bunga dihitung pada 1 Januari 2023. Saldo kewajiban manfaat yang ditentukan akan disesuaikan dengan biaya layanan sebelumnya. Oleh karena itu, biaya bunga sebesar 19.360 dari 193.600 dikali 0,10. Entry I mencatat pendapatan bunga untuk periode sebesar 11.100 dari 111.000 dikali 0,10. Entry J dan K mirip dengan entry yang sesuai pada tahun 2022. Next. Zerli membuat entry jurnal sebagai berikut. Pada 31 Desember 2023. Yaitu yang pertama ada pension expense di debit 99.360 pada cash 20.000 dan pension aset atau liability 79.360. Next. Karena biaya melebihi dana, Zerli mengkreditkan akun aset pensiun atau kewajiban untuk selisih sebesar 79.360. Akun tersebut adalah kewajiban pada tahun 2023 seperti pada tahun 2022. Saldo akun aset atau kewajiban pensiun sebesar 80.360 sama dengan saldo bersih dalam akun memo. Seperti berikut, yaitu defined benefit obligation di kredit sebesar 14.460 dan aset fair value di debit 134.100, maka dihasilkan pension aset atau liability di kredit 80.360. Rekonsiliasi adalah rumus yang membuat lembar kerja berfungsi. Ini berkaitan dengan komponen akun pensiun dicatat dan tidak tercatat satu sama lain. Next. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 4, yaitu menjelaskan akuntansi untuk pengukuran ulang. Pengukuran ulang umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama keuntungan dan kerugian aset program, yang kedua keuntungan dan kerugian dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aset program, keuntungan dan kerugian aset program disebut sebagai keuntungan dan kerugian aset, merupakan selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga bersih. Keuntungan aset terjadi ketika pengembalian aktual melebihi pendapatan bunga. Kerugian aset terjadi ketika pengembalian aktual lebih kecil dari pendapatan bunga. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa Shopbob memiliki aset program pada 1 Januari 2022 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut 6% dan pengembalian aktual aset program untuk tahun 2022 sebesar 8.000. Pada tahun 2022, Shopbob harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000. Untuk penghitungannya ada pada ilustrasi 20.15. Next. Actual return sebesar 8.000 dikurangi interest revenue 6.000 dari 100.000 dikali 0,06. Dihasilkan aset gain sebesar 2.000. Oleh karena itu, Shopbob mendebit aset program untuk perolehan aset sebesar 2.000 dan mengkredit pendapatan komprehensif lainnya di general ledger untuk jumlah yang sama. Jika pendapatan bunga melebihi pengembalian aktual, Shopbob mendebit pendapatan komprehensif lainnya di general ledger untuk kerugian aset dan mengkredit aset program. Next.
Keuntungan dan kerugian kewajiban. Dalam mengestimasi kewajiban imbalan pasti, aktuaris membuat asumsi tentang pos-pos seperti tingkat kematian, tingkat pensiun, tingkat turnover, tingkat kecacatan, dan jumlah gaji. Setiap perubahan asumsi aktuarial ini mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Jarang pengalaman yang sebenarnya bertepatan persis dengan prediksi aktuaria. Keuntungan atau kerugian dari perubahan kewajiban imbalan pasti ini disebut keuntungan dan kerugian kewajiban. Perusahaan melaporkan keuntungan kewajiban akibat penurunan tak terduga dan dalam saldo kewajiban, dan kerugian kewajiban akibat dari kenaikan tak terduga dalam saldo kewajiban dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perusahaan menggabungkan keuntungan dan kerugian kewajiban dalam akun pendapatan komprehensif lain. Yang sama digunakan untuk keuntungan dan kerugian aset. Mereka mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan kewajibannya dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Jumlah ini akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Next. Selanjutnya ada entry dan lembar kerja pada tahun 2024. Melanjutkan dari ilustrasi Zerli, fakta berikut berlaku untuk program pensiun pada tahun 2024. Yang pertama ada biaya layanan tahunan sebesar 13.000. Yang kedua tingkat diskonto 10%. Yang ketiga pengembalian aktual atas aset program sebesar 12.000, dan selanjutnya kontribusi pendapatan tahunan sebesar 24.000. Untuk manfaat yang dibayarkan kepada pensiun selama tahun tersebut yaitu sebesar 10.500, dan yang terakhir perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar 265.000. Lembar kerja ilustrasi 2016 menyajikan semua entry pensiun Zerli pada tahun 2024 dan informasi terkait. Baris pertama, di lembar kerja mencatat saldo awal yang berhubungan dengan program pensiun. Dalam hal ini, saldo awal Zerli adalah saldo akhir dari lembar kerja pensiun tahun 2023. Next. Nah, berikut adalah ilustrasi 20.16 menunjukkan pensiun worksheet. Next. Ilustrasi 2017 menunjukkan definite benefit application balance. Untuk selisih antara saldo akhir sebesar 265.000 sebagaimana ditentukan oleh aktuaris dan saldo sekarang 238.406 adalah 26.594. Kerugian kewajiban atas kewajiban imbalan pasti seperti yang ditunjukkan pada lembar kerja. Kerugian kewajiban ini debit ke pendapatan komprehensif lain dan dikreditkan ke kewajiban imbalan pasti setelah penyesuaian lembar kerja. Kewajiban imbalan pasti ini dinyatakan sebesar nilai aktuaria sebesar 2.605.000. Ayat jurnal untuk mencatat informasi terkait program pensiun pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan lembar kerja pensiun pada ilustrasi 2020.16 sebagai berikut. Next. Pension expense 21.036, other comprehensive income 28.004, cash-nya 24.000, dan pensiun aset liability-nya 25.040. Seperti yang ditunjukkan oleh lembar kerja tahun 2024, saldo 105.400 di akun aset kewajiban pensiun pada tanggal 31 Desember 2024. Sama dengan saldo bersih di akun memo, yaitu ilustrasi 20.18 tentang pension reconciliation schedule. Pada tanggal 31 Desember 2024 ada benefit obligation di kredit 265.000 dan aset at fair value di debit 159.600 sehingga pension aset or liability-nya 105.400. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Selanjutnya, Zarle membawa saldo akhir tahun 2024 untuk aset kewajiban pensiun dan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya sebagai saldo awal untuk akuntansi program pensiun pada tahun 2025. Saldo ini akan disesuaikan dengan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Misalnya, asumsikan bahwa program pensiun Zarle memiliki aktivitas
berikut pada tahun 2025. Pension expense 17.450, contribution 32.000, lalu asset gain 13.150, decrease in pension asset atau liability 27.700. Saldo akhir untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program masing-masing adalah 303.560 dan 225.860. Elemen-elemen ini diringkas dalam lembar kerja pensiun 2025 parsial yang ditunjukkan pada ilustrasi 20.19. Next. Ini adalah ilustrasi dari ilustrasi 20.19 parsial pensiun worksheet 2025. Ini adalah ilustrasinya. Lalu ada tujuan pembelajaran 5, yaitu melaporkan program pensiun di bidang keuangan. Pernyataan menjelaskan persyaratan pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, beban pensiun seperti yang ditunjukkan sebelumnya, beban pensiun atau biaya jasa dan bunga bersih mempengaruhi laba bersih dan dilaporkan dalam laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memilih untuk melaporkan komponen ini dalam satu bagian dari laporan laba rugi komprehensif dan melaporkan total beban pensiun. Perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasional dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Next. Keuntungan dan kerugian atau pengukuran ulang. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Dengan mengakui keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain tetapi bukan pendapatan bersih, Dewan percaya bahwa kegunaan laporan keuangan ditingkatkan. Untuk mengilustrasikan penyajian komprehensif lain dan akumulasi OCI terkait, asumsikan bahwa Patuhi SA memberikan informasi berikut untuk tahun 2022. Net income for 2022 sebesar 100.000, liability loss for 2022 60.000, lalu asset loss for 2022 15.000, accumulated OCI Januari tanggal 1 tahun 2022 40.000. Next. Pengakuan status dana bersih dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui dalam laporan posisi keuangannya status kelebihan dana atau aset pensiun atau kekurangan dana kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti. Status kelebihan dana atau kekurangan dana diukur sebagai perbedaan antara nilai wajar aset program dan kewajiban imbalan pasti. Ketika program pensiun kelebihan dana, bila ada aset pensiun, jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dibatasi. IASB memutuskan bahwa jumlah yang harus dilaporkan lebih rendah dari aset pensiun. Aset program dikurangi kewajiban imbalan pasti atau batas aset. Plafon aset adalah bagian dari aset pensiun yang dapat diterima oleh pemberi kerja dari program dalam bentuk pengembalian uang atau pengurangan iuran di masa depan. Untuk tujuan pekerjaan rumah, asumsikan bahwa aset program pensiun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tidak dibatasi oleh pagu aset. Klasifikasikan aset pensiun atau kewajiban pensiun. IASB tidak menunjukkan apakah perusahaan harus membedakan bagian lancar dan tidak lancar dari aset dan liabilitas yang timbul dari manfaat pensiun. Untuk tujuan pekerjaan rumah, asumsikan bahwa tidak ada bagian dari aset pensiun yang dilaporkan sebagian aset lancar. Artinya, jika tidak, kewajiban pensiun diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar. Next. Lalu selanjutnya dalam catatan atas laporan keuangan, informasi tentang program pensiun penting untuk memahami posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas perusahaan. Untuk lebih memahami program pensiun, perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang ada 3, menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait dengannya. Yang kedua, mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Next. Selanjutnya, ada jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Perusahaan yang harus rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir untuk masing-masing hal berikut. Pertama, rencanakan aset. 2, kewajiban
imbalan pasti. 3. Status rencana yang didanai. Rekonsiliasi ini harus melaporkan hal-hal berikut jika perlu. Salah satunya adalah kontribusi dan pembayaran untuk rencana tersebut. Next. Informasi tentang bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Ada 6, yaitu salah satunya kontribusi yang diharapkan untuk rencana periode pelaporan tahun berikutnya, dan yang terakhir itu ada informasi tentang profil jatuh tempo kewajiban imbalan pasti, termasuk informasi tentang distribusi waktu pembayaran imbalan, seperti analisa jatuh tempo pembayaran imbalan. Next. Tujuan pembelajaran 6, yaitu manfaat pasca pensiun lainnya. Jelaskan akuntansi untuk imbalan pasca pensiun lainnya. Selain pensiun, perusahaan sering menjanjikan jenis lain dari manfaat pasca pensiun. Berikut adalah ilustrasi 20.27. Berikut ada ilustrasinya. Next. 2 perbedaan dalam ilustrasi 20.27. Yang pertama itu banyak rencana pasca pensiun tidak menetapkan batasan manfaat kesehatan. Lalu yang kedua itu tingkat penggunaan manfaat kesehatan dan biaya perawatan kesehatan sulit diprediksi, yaitu menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan dan biaya perawatan kesehatan. Next. Kesimpulan pengamatan ini tidak mengherankan karena dana pensiun sekarang memiliki aset triliunan seperti yang telah Anda lihat. Hasil operasi dan arus kas. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.